Oke, sebelum mencari ilmu seorang muta'alim, yang pertama tazkiyatun nafas. Ayo hati kita dibersihkan. Jangan niat macam-macam lah, apalagi yang sifatnya duniawi, apalagi duniawi yang jelek. Jangan ada unsur menipu, kotor, dendam. Nyari ilmu karena dendam kan bisa. Kurang ajar kok, temanku IP-nya bagus, besok tak ulang, tak balap IP-nya. Nah, itu nanti nyari ilmu karena dendam. Atau hasud, iri. Alah, baru ngerti gitu aja pamer. Aku juga bisa kalau cuma ngomong kayak gitu, itu hasud namanya. Nggak suka kalau temennya pinter, dan seneng kalau temennya lebih bodoh dari dia. Itu namanya hasud. Kemudian jangan sampai untuk niat hal-hal yang tidak baik atau budi pekerti yang tidak baik, yang jelek, pokoknya kita bersihkan semua. Terus kita masuk ke dunia ilmu. Jadi seperti saya bilang di depan, karakternya tidak dicari di tengah saat cari ilmu, tapi sebelumnya. Karakter kita harus jernih. Setelah itu baru bismillah cari ilmu lillahi ta'ala. Kalau sudah dapat, saya niat akan saya amalkan. Biar syariat Islam hidup, biar hati batin terang, dekat sama Allah. Terus niatnya itu saja cukup. Sisanya biar Allah yang ngatur. Jangan tertipu oleh cita-cita duniawi. Apapun itu, nanti menjebakmu sendiri. Kalau bahasa pesantrennya membuat ilmu tidak barokah. Ilmu tidak barokah itu ilmunya malah jadi sumber masalah. Hari ini kan banyak pengetahuan yang jadi sumber masalah. Jadi sumber debat, gegeran, terus jadi sumber perpecahan, jadi sumber gontok-gontokan. Nah, itu ilmunya jadi sumber masalah, tidak barokah. Biar barokah, bersihkan dari awal dirimu, kemudian isilah dengan niat lillahi ta'ala. Jadi kalau ditanya kuliah nyari ilmu, besok kalau lulus mau jadi apa, ya terserah Allah. Wong kita punya Tuhan. Yang penting kita sungguh-sungguh serius berusaha. Apakah itu berusaha cari ilmu atau besok berusaha untuk bekerja, Allah pasti membuka jalan. Yakin kamu? Yakin? Nah, itu kalau yakin mantap ya. Kadang-kadang kan kamu ragu sendiri. Kalau kamu ragu ya hasilnya ya setengah. Saya sering bilang Allah itu akan masuk dalam dirimu sejauh kamu beri berapa luas Allah ruang dalam dirimu. Jadi Allah kamu kasih dalam hidupmu berapa persen, ya sejauh itu Allah masuk. Kalau kamu yakinnya cuma 50%, ya Allah datangnya cuma 50%. Kalau kamu beri Allah jatah 99% untuk hidupmu, ya Allah datangnya 99%. Kalau kamu tidak terlalu yakin, ya Allah juga nggak terlalu bantu. Jadi Allah inda dzanni abdi. Makanya semakin mantap kepasrahanmu, semakin dalam Allah masuk. Biasanya semakin orang wawasannya luas, itu tipuannya di situ. Semakin pertimbanganmu banyak kan semakin banyak hal lepas. Termasuk hubungannya sama keimanan tadi. Kamu terus mikirnya ya rasional aja lah Pak. Kita ini kan manusia. Kalau kuliah saya nilainya jelek, kemudian wajahku ya jelek, kemudian IP ku ya jelek, terus besok mau jadi apa? Kita rasional aja lah Pak, manusiawi aja lah Pak, kan ngono. Ya ilmumu sendiri yang menjebakmu jadi begitu. Bagi Allah kan tidak ada yang tidak mungkin. Saya kuliahnya filsafat Pak, besok mau jadi apa? Di lowongan manapun tidak ada, dicari. Ya kan? Dicari seorang filosof itu tidak ada. Ya kan? Saya ngertinya belajarnya ilmu tasawuf Pak. Buka koran tidak ada dicari seorang sufi ngono ra ono. Ya, nah kerjanya apa Pak saya itu? Ya sampai segitu nanti Allah intervensi dalam hidup. Maka yakinlah, tidak usah khawatir.
Jokowi pengusaha mebel iso dadi presiden. Ya kan? Soeharto prajurit pangkatnya apa jadi presiden. Soekarno orator pejuang jadi presiden. Megawati, Ibu Megawati ya iso jadi presiden. Gus Dur dengan karakternya bisa jadi presiden. Habibie masih kecil jadi presiden. Ya, memang orangnya kecil. Jadi nggak usah khawatir kalau urusan itu. Tugasmu cuma berusaha aja semaksimal mungkin nyari ilmu, nyari rezeki. Kalau besok kerja pasrahkan pada Allah. Allah yang ngatur. Oke, jadi nyari ilmu yang pertama bersihkan diri, niatlah yang baik. Setelah itu baru ini adab sebenarnya, tapi di adabul alim dijadikan satu. Akhlak sama adab ya bahasa umumnya memang attitude, perilaku. Yang pertama, untuk membantu niat yang baik tadi, jangan menunda-nunda. Ini penyakit yang banyak kita alami sebenarnya. Tidak segera dikasih tugas oleh dosennya, nanti di pertemuan ke-13, ya nggarapnya malam sebelum pertemuan ke-13. Akhirnya kesusu-susu. Begitu waktunya presentasi, tadi malam lampunya mati ya Pak. Alasannya gitu. Terus belum di-print Pak, printer saya kok yang ngadat. Kalau pas nge-print makalah mesti ngadat Pak. Kalau yang lain enggak. Jadi kenapa enggak kemarin-kemarin? Kita menunda-nunda. Ada tugas nulis ya ditunda-tunda. Kalau kepepet baru senyampe-nyampenya. Segeralah. Karena petunjuk Al-Quran Fa'idha faragta fansab. Kalau kerjaanmu yang ini selesai, kamu bisa ganti yang lain segera. Dan nanti kamu akan produktif, karyamu banyak. Kalau kerjaan satu itu nggak selesai-selesai, ya sudah. Mau nulis, semangat Pak nulis. Begitu pegang laptop, terus sebentar Pak buka Facebook dulu, ya kan? Terus baca postingannya orang, ikut ngomentari, terus buka yang lain. Loh kok ada yang bagus postingan? Akhirnya nggak situ nulis. Karena begitu. Mau baca juga begitu. Begitu lihat HP kok WA banyak yang ribut apa ini, terus nggak jadi. Jadi jangan ditunda belajarmu, urusan ilmu. Segerakan, dahulukan. Kalau sudah selesai, pengen Facebookan sebentar, main WA sebentar, monggo. Tapi tugasmu selesai, kamu bisa ganti ke tugas yang lain. Jadi nasihatnya Mbak Asim, yuk bersegera. Terus qanaah. Itu gandengannya niat lillahi ta'ala tadi, itu qanaah. Qanaah itu tidak banyak keinginan dan angan-angan. Mikirnya gak usah aneh-aneh, membayangkan yang macam-macam. Wis pokoknya sinau aja. Terima aja apapun hasilnya dalam hidupmu tentang apapun. Karena biasanya kalau kamu gak qanaah, sangat banyak hal yang bisa kamu jadikan alasan untuk tidak serius cari ilmu. Pak, ya enak temanku itu duitnya banyak Pak, bisa beli buku terus. Saya gak bisa. Alasan. Pak, ya enak dia Pak, karena kos-kosannya enak, gak terganggu, belajarnya tenang. Saya ini kos-kosan cae kaya setan kabeh. Misalnya, ya kan kamu sering gitu tuh mengeluh. Semua jadi alasan karena kamu tidak qanaah. Jadi segera dikerjakan dan qanaahlah terhadap situasimu. Tidak usah. Kenapa kamu jadi mengeluh? Karena kamu ingin banyak hal yang tidak kamu miliki. Nanti kalau kamu memiliki yang kamu inginkan yang lain dan tidak ada habisnya. Kalau kayak dia enak Pak, laptopnya edisi terbaru, mau download, mau apa-apa cepet. Saya ini laptopnya masih laptop lama Pak, sering hang, masih harus dipukul-pukul, masih harus digoyang-goyang. Ya, selalu mengeluh. Oke, jadi yang kedua qanaah. Terima situasi sekelilingmu, atasi itu. Tidak usah terlalu banyak berangan-angan. Karena terlalu banyak berangan-angan, keinginan macam-macam, biasanya terus tidak jalan. Yang ketiga, adab akhlaknya pencari ilmu. Selanjutnya, membagi waktu, memanfaatkan waktu.
Ini juga yang kita hari ini sangat banyak ketipu oleh waktu. Seolah-olah waktu kita sempit padahal banyak. Seolah-olah kita sibuknya luar biasa, padahal ya nggak punya jabatan apa-apa, nggak jadi apa-apa, itu kaya penting banget. Terus waktunya susah, wah, kapan ya Pak saya bisa mulai nulis? Seolah-olah waktumu itu repot terus, jadi mulai nulis saja kamu bingung. Loh emangnya kamu nggak punya waktu? Banyak sih Pak, tapi kapan ya Pak saya bisa menyelesaikan? Banyak waktumu, coba diatur, manfaatkan yang baik. Karena kan ada pepatah kan, al-waktu kasaif. Kalau bukan kamu yang motong waktu, kamu yang dipotong oleh waktu. Terus mempersedikit makan minum. Mempersedikit itu bukan berarti terus kamu tidak makan puasa, tidak. Maksudnya fokusmu jangan pada makan dan minum. Makan dan minum secukupnya. Makan dan minum itu alat untuk mendukung, jangan jadikan tujuan. Kalau kamu makan dan minum aja dipikir, ya waktumu habis untuk hal-hal tidak penting. Habis sarapan sudah mikir nanti siang makan apa ya, di mana ya, ya sudah. Apalagi yang masak sendiri itu mikirnya sudah jam per jam itu mikir masak apa, makan apa, di warung mana. Nanti habis makan siang, wah ini siang ini makan ini enaknya malamnya di mana ya. Nanti kalau ke sana, enggak. Makan itu enggak usah dipikir panjang-panjang, waktunya makan baru mikir. Oke. Jadi enggak usah membayangkan yang aneh-aneh, ya punyanya berapa ya itu. Kalau bisanya angkringan, ya angkringan, enggak usah berangan-angan, wah ini enak kalau makannya di sana, enggak usah. Pokoknya makan jangan jadi pikiran. Makan dan minum enggak usah jadi beban. Terus makanya istilahnya mempersedikit kuantitas maupun kualitas. Biar kamu tidak sibuk di situ. Terus wirai itu jelas, menjaga diri dari tadi yang tidak jelas, yang subhat, yang bisa merusak diri kita. Kamu sendiri bisa ngerti mana yang merusak, mana yang tidak. Apalagi hari ini segala hal yang kamu pegang itu punya dua potensi, merusak atau mendukung potensimu. Kamu yang memainkan HP-mu, laptopmu, bahkan temanmu, dosenmu, kampusmu, itu bisa memainkan dua peran. Tinggal kamu milih peran yang mana. Temanmu dia bisa mendukungmu, bisa merusakmu. HP bisa mendukungmu, bisa merusakmu. Maka terapkan model wirai, jaga diri. Seorang sufi bilang caramu untuk bisa wirai adalah malulah pada Allah. Orang yang punya malu terhadap Allah itu biasanya hidupnya lebih terjaga. Kita biasanya malunya hanya pada manusia. Sama Allah kita sering tidak malu. Kita tahu Allah ngerti apapun yang kita lakukan, tapi kan kita tidak pernah malu. Kalau pas dosa, loh Allah ngerti loh kalau kamu gitu. Tenang aja, Allah kan gak cerewet. Kita lebih santai kalau Allah yang tahu. Kalau kamu bisa punya rasa malu pada Allah, malu dilihat Allah, hidupmu akan luar biasa. Tidak usah banyak orang nasihati kamu, nuntun kamu sudah otomatis tertib hidupmu. Kesadaran dan rasa malu di hadapan Allah itu luar biasa. Terus yang selanjutnya, tidak banyak tidur. Tidak banyak waktu terbuang sia-sia untuk tidur. Tidur itu normal sajalah, maksimal 8 jam. 8 jam itu sudah sepertiga umurmu dalam sehari. Sehari cuma 24. Kalau kamu tidurnya 7-8 itu sudah. Oh saya kalau malam jarang tidur Pak. Ya podo wae, kalau pagi sampai siang kamu tidur. Totalannya biasanya lebih panjang malahan kadang-kadang. Jadi jangan banyak tidur. Apalagi di jam-jam produktif. Kamu sendiri yang bisa manajemen waktunya. Terus tidak terlalu asyik dalam pergaulan, bahasanya Mbah Hasim. Karena kadang-kadang pergaulan sama teman itu menghabiskan waktu. Bukan tidak boleh. Boleh, cuma jangan terlalu tenggelam di situ. Ya jangan anti teman, tapi secukupnya. Syukur-syukur bisa mendukung pertumbuhan wawasanmu, pertumbuhan keilmuanmu.
Jadi jangan tenggelam di situ, apalagi dengan lawan jenis. Itu biasanya kalau sudah masuk ke dunia itu, kamu susah keluar sudah dengan lawan jenis. Yo, lebih gawat lagi kalau sesama jenis. Cuma ya normalnya kan lawan jenis. Jadi kalau ada yang masuk kategori sesama jenis itu lebih bahaya lagi. Oke, kamu sendiri yang ngatur untuk urusan pergaulan. Kamu ngertilah dosismu sendiri. Dosis yang tidak membahayakan masa depanmu untuk urusan pergaulan. Karena ini juga penting. Untuk kematangan ilmumu, kamu butuh orang lain. Oke, nah ini ada tempat sarannya Mbak Hasim, ya, situasional. Ini yang saya sebut kontekstual. Sesuai konteks zaman itu, mungkin konteks anak-anak pondok, pesantren, bagus. Kalau kamu yang suka begadang, ya mungkin beda lagi kasusnya. Jadi katanya Mbak Hasim, ada waktu dan tempat ideal. Waktu sahur untuk menghafalkan. Padahal waktu sahur biasanya kamu baru tidur. Ya, sahur itu bagus, pikiranmu sedang jernih, tajam. Kenapa kok kamu susah bangun waktu sahur? Karena waktu tidurmu kebalik. Terus pagi itu untuk diskusi enak. Siang untuk nulis. Malam untuk mengulang, membaca-baca, mengulang-ulang yang sudah didapat. Jadi Mbah Hasim ngasih saran, bagi waktumu para pelajar secara cerdas. Jangan sembarangan. Karena kadang-kadang waktu yang tidak mood untuk nulis, kamu nulis ya tidak maksimal. Waktunya harusnya menghafalkan, kamu malah diskusi ya tidak maksimal. Membahas itu pagi, banyak teman diskusi. Kalau waktu sahur kamu diskusi, ngomong sendiri itu ya. Ya, nanti orang-orang bingung. Tempat yang paling baik sendiri, atau pokoknya yang menurutmu kamu tidak terganggu. Dan tidak banyak hal yang membuatmu lupa. Lupa itu maksudnya terlena, nggak jadi belajar. Kadang-kadang kamar, kalau sekamar 2-3 orang sama temen, ya mungkin pas temenmu ada kamarnya jadi nggak kondusif. Pokoknya nyari ketenangan. Makanya bahasanya Mbak Hasim dalam kamar, atau pokoknya yang membantumu untuk tidak gampang lupa. Ya ini setiap orang punya gaya sendiri-sendiri. Ada yang suka yang sepi, ada yang suka yang rame. Ada yang membaca, ada yang mendengarkan. Ada yang sambil lihat TV, ada yang sambil sembunyi di mana. Strateginya masing-masing, tapi aturlah. Karena kita butuh waktu ideal, butuh tempat ideal. Karena ilmu ini penting. Terus kalau pada guru, ini seorang murid yang pertama, hati-hati milih guru. Itu jelas. Jangan sembarangan, karena guru itu yang nuntun kita. Antara lain kalau nyari guru, yang pertama cari yang profesional sesuai bidangnya. Kalau ingin ngerti urusan kesehatan, ya tanya dokter. Pengen ngerti urusan pertanian, tanya petani. Pengen ngerti urusan ibadah, tanya ahli fikih. Yang profesional. Jangan ngawur. Tanya obat-obatan pada petani, ya tidak ketemu. Cari yang hatinya lembut, kasih sayang. Karena biasanya yang keras agak suka mematahkan hati. Cari yang orangnya lembut, kasih sayang, dan menjaga muru'ah. Bukan orang yang sembrono sembarangan, katanya Mbak Hasim. Karena kita mau ikut mereka. Tidak sekedar untuk popularitas, tapi kita mau manut ke mereka. Kadang-kadang kan kamu nyari orangnya yang nyentrik, yang pikirannya aneh, alternatif. Kamu belajar dari orang-orang kayak gini tidak apa-apa. Tapi untuk jadi guru yang kamu ikuti tuntunannya, cari yang menjaga muru'ah. Dan yang terakhir, jangan lupa yang cara ngajarnya bagus, biar kamu mudah paham. Karena meskipun orangnya profesional, kasih sayang, menjaga muru'ah, kalau kamu diajar tidak paham-paham,
Orang ini ngomong apa tuh? Ngomong apa batu, aku ndak ngerti belas. Ah, itu ya. Ya, kamu pertimbangkan lagi apa cocok. Dan dipahami atau ndak dipahami itu biasanya style tiap orang beda-beda. Ada orang yang kalau dosennya ngomongnya kelemak-kelemek, ndak tegas, ya dia ngantuk. Dia butuh yang gurunya ini yang teriak-teriak, yang ngomongnya keras. Terus sama guru harus patuh, tidak keluar dari nasihat dan aturan. Ini tirakatmu itu, pencari ilmu. Banyak yang ngeritik, Pak, boleh toh, tidak setuju boleh. Boleh tanya, boleh. Bahkan boleh mendebat, boleh. Lakukan dengan cara yang baik. Tapi secara umum patuhi. Patuhi itu kok kamu tanya tidak dijawab. Debat dia tidak berkenan, ya tidak apa-apa, kamu ikuti. Disuruh apa-apa diikuti, itu tirakatmu. Barokah ilmunya di situ. Banyak orang yang hari ini kalkulasinya rasional. Padahal zaman dulu itu banyak yang mungkin ilmunya nggak terlalu banyak dari pesantren, tapi pulang-pulang jadi kiai, pulang-pulang jadi ulama besar. Itu kalau bahasa pesantren barokahnya ilmu. Orang ilmunya sedikit tapi manfaatnya luar biasa bagi dirinya sendiri atau orang lain. Ada orang yang ilmunya banyak tapi tiap hari hanya bikin masalah. Itu berarti ilmunya kurang barokah. Di antara tirakatnya biar barokah ilmumu adalah hormati guru, muliakan guru, patuhi, berlakulah baik di depan guru. Caranya begitu sebenarnya ya, terhadap semua orang sebenarnya kamu harus akhlaknya baik, memuliakan, menghormati, apalagi di hadapan guru. Terus doakan gurumu, siapapun. Kalau hanya doa aja kamu nggak mau, ya agak susah dapat barokahnya ilmu. Bahkan minggu lalu Ali bin Abi Thalib bilang, ana abdu man allamani walau harfan wahidan. Aku adalah hamba siapapun yang ngajari aku, meskipun hanya satu huruf. Kalau ada waktu senggang, ada waktu slow, mungkin pas kamu wirid habis sholat, kirimi Fatihah guru-gurumu. Kirimi Fatihah buku-buku, kitab-kitab mu'alifnya yang kamu baca. Kalau habis baca bukunya Nietzsche, ya ila ruhi Nietzsche, Al-Fatihah, no. Kirimi Fatihah orang-orang kamu, karena kamu ngambil manfaat dari ilmunya mereka. Kalau orangnya sudah nggak ada, ya kita kirimi Fatihah biar meridhoi, mengikhlaskan ilmunya kita pakai. Terus bahkan kamu juga harus sabar meladeni gurumu. Kalau pas mungkin gurumu marah, gurumu tidak berkenan, menurutmu gurumu keliru, itu kamu butuh kesabaran. Karena jangan-jangan itu ujiannya buatmu. Gurumu sengaja begitu untuk mendidikmu. Itu akhlak kepada guru, siapapun guru itu. Tidak harus yang ada di sekolahmu. Bahkan teman sekamarmu kalau banyak ngajari kamu, ya dia gurumu. Kalau kalian saling belajar, berarti masing-masing saling memposisikan sebagai murid dan guru. Maka salinglah menghormati. Kalau tadi semua orang, semua peristiwa kamu jadikan guru, kamu ambil pelajaran, berarti hargai semua orang. Larinya ke situ nanti. Oke, terus akhlak pada ilmu. Ada juga pada ilmunya harus ada akhlaknya juga. Pada pelajaran harus ada akhlaknya juga. Yang pertama, cari ilmu yang fardu ain dulu. Kalau kamu ngaku muslim, ya harus ngerti dasar-dasar seorang muslim. Harus ngerti fikih dasar, harus ngerti tauhid, harus ngerti yang dasar, yang fardu dulu. Indonesia misalnya, kamu merasa orang Indonesia, yang fardu ya kamu ngerti apa itu ilmunya Indonesia, kamu ngerti tentang Pancasila. Itu ilmu wajib, membangun identitas. Kalau sudah yang fardu ain dikuasai, kuasai ilmu-ilmu yang kondusif untuk agamamu, untuk keimananmu, untuk kebahagiaan akhiratmu, dan segala pendukungnya.
Jadi caranya begitu. Bagi yang Pak, saya ilmu agama saya rendah Pak, tapi filsafat saya tinggi. Ya kamu ulang prosesnya. Yang wajib kamu pelajari dulu. Atau kamu balik. Sekarang kamu belajar yang wajib-wajib. Tentang Allah, tentang apa yang harus dipercaya, mengapa harus dipercaya, sholat seperti apa, zakat seperti apa, dan seterusnya. Itu kan yang fardu ain, yang wajib. Dan ilmu-ilmu pendukungnya. Terus yang ketiga, tidak sibuk dengan debat dan khilafiyah. Saya tidak tahu sekarang banyak teman-teman yang sibuknya dengan khilafiyah, ribut dengan mana bid'ah, mana sunnah. Khilafiyah, ribut mana yang asli Islam, itu tidak asli Islam. Ribut mana saling maki-maki, yang sini maki-maki ke sana dasar liberal, yang sini maki-maki dasar Wahabi. Tambahi lagi dasar Syiah, tambahi lagi sekarang dasar PKI. Oke sekarang, kenapa kamu sibuk dengan khilafiyah? Bukan tidak penting, tapi ada yang lebih penting. Kalau kamu sibuk di situ, hasilnya apa? Hatimu bingung. Kalau sudah bingung, kamu tidak tenang. Kamu membaca sekian puluh informasi palsu setiap hari, itu kan hasilnya cuma kebingungan-kebingungan. Ini yang benar yang mana? Ada orang dibakar, ada orang dipancung, ada orang terus oh ini palsu. Terus kamu tidak percaya semua. Tapi ternyata ada juga yang asli, hasilnya kebingungan. Yang sini nuduh bid'ah, terus yang dituduh bid'ah bukan bid'ah, ini lo dalilnya. Yang sini, lo itu jangan-jangan do'if. Oleh ini juga rame terus, dan kamu bingung doa akhirnya. Pada saatnya kamu silahkan berdiskusi, berdebat, tapi kamu jangan fokus di situ dulu. Mantapkan dulu, matengkan dulu ilmumu. Baru kalau kamu merasa sudah dalam, sudah mantap, silahkan masuk ke dunia khilafiyah. Terus tasheh, ya diakui atau tidak, mungkin banyak hal kamu belajar sendiri, baca buku sendiri, memahami sendiri. Budayakan tasheh pada ahlinya. Pak, saya baca buku ini isinya kayak gini, bener nggak Pak? Nah, nanti ahlinya mesti bilang, saya belum baca bukunya. Tunggu saya baca dulu. Ya udah apa-apa, yang penting budayakan tasheh. Pak, saya tolong diuji Pak, saya habis memahami ini. Nah, jarang sekarang yang begitu ya, mahasiswa itu kalau ada ujian malah lari. Zaman dulu kan ada tradisi sorogan, jadi maju ke kiainya, Pak Yai saya ngaji ini tolong diluruskan kalau saya salah. Jadi sengaja mempresentasikan ilmunya pada gurunya. Kalau mahasiswa hari ini kan waktunya presentasi pamit. Oke, nah kalau harusnya ya kamu malah presentasi. Loh kayak gini loh Pak yang saya pahami, keliru enggak Pak? Itu sorogan modern kan begitu. Jadi enggak apa-apa, enggak usah malu kalau kamu enggak ngerti. Biar nanti dosenmu, gurumu yang mengarahkan, oh kamu harusnya baca buku ini, pemahamanmu yang kayak gitu keliru, maksudnya begini dan seterusnya. Jadi budayakan tasheh. Terus jangan sampai telat, itu bahasanya Mbak Hasim. Yo harus semangat. Di antara buktinya semangat apa? Nggak telat, berangkatnya awal. Itu akhlaknya pencari ilmu. Jangan ngaji sudah dapat separuh, kelas sudah mau keluar baru datang. Targetnya apa? Absen. Ya. Nah itu lagi-lagi kamu kehilangan nilainya. Nilai cari ilmunya. Berangkat lebih awal. Terus runtut. Belajar dari dasar, pengantar, terus baru pendalaman, baru materi pengembangan. Jangan ujuk-ujuk membaca buku-buku yang kelas advance, kelas pengembangan. Harus kamu bangun dulu dasar-dasar ilmunya. Ketika kamu runtut, nanti akan terbentuk peta di kepalamu. Sehingga ilmunya bisa tinggal di dalam. Karena kamu sudah punya rangka petanya. Tapi kalau kamu langsung kelas tinggi, paling kamu hafalkan. Yang itu hafalan sewaktu-waktu bisa hilang. Jadi kalau ada yang mengeluh, Pak,
bacaan saya kok mesti hilang, Pak. Saya sudah baca, pas baca paham, tapi bukunya ditutup hilang, Pak. Saya sudah lupa. Kenapa? Di petamu belum ada jaringan struktur ilmunya. Kayak flash disk itu loh. Kalau otakmu belum diformat, data apapun masuk hilang. Format dulu untuk ilmu itu. Kamu harus ngerti, oh ini bagian cara berpikirnya, oh ini materinya, oh ini perspektif-perspektifnya, oh ini aksiologinya, pengaruhnya ke individu, ke masyarakat. Itu kan peta namanya. Dan ngerti semacam ini dari buku-buku dasar, terus buku-buku pendalaman, terus buku-buku pengembangan. Nah itu levelnya runtut. Tidak ujuk-ujuk langsung membaca neo-marxisme, postmodernisme. Paling buat apalke. Tidak fungsional ilmumu. Tapi kalau runtut, ilmumu nanti tuntas dari bawah sampai akhir. Itu sarannya Mbah Hasim. Tekun dan istiqomah itu pasti. Musuh utama adalah bosan, jemu. Pak, masa tiap pagi baca terus bosan, Pak? Ngaji kayak gini musuh utamanya juga bosan. Lama-lama, alah ngaji ya gitu-gitu aja bertahun-tahun. Lama-lama mesti bosan. Musuh utamamu itu. Kalau kamu bisa menaklukkan rasa bosan, itu kamu sudah menang 70%. Kenapa? Karena istiqomah itu luar biasa. Kalau dalam sufi, istiqomah mengalahkan karomah. Ibadah kecil-kecil tapi istiqomah itu lebih dihargai Allah daripada ibadah besar-besar tapi musiman. Pas musim sumpek, wah ibadahnya banyak, wiritan kemana-mana nggo tasbih. Kalau mau ujian, wiritan terus, nangis-nangis. Tapi begitu sukses, mulai menyusut ibadahnya. Kalau ditanya alasannya banyak. Allah ngerti batin saya, ini mesti. Tapi kalau waktunya butuh, semangatnya luar biasa. Tidak istiqomah. Semakin kamu istiqomah, semakin kamu mantap dan menguasai dirimu. Coba aja jadi orang istiqomah. Nanti kamu akan menemukan keuntungannya. Ya tidak instan pasti. Karena semua yang instan itu pasti tidak sehat. Nah, ya, makanan, minuman instan kan juga tidak sehat. Ilmu juga begitu. Yang instan juga tidak sehat. Kiai instan juga tidak sehat. Ulama instan juga tidak sehat. Jadi segalanya ada prosesnya. Terus memuliakan guru. Kalau tanya harus dengan bahasa yang baik, meskipun jangan juga terlalu malu-malu. Jangan terlalu malu-malu, juga jangan terlalu tidak sopan. Terus kalau modelnya sorogan, ya mau ngantri. Ngantri itu tidak balapan. Terus di depan ustadznya harus sopan, kemudian ikuti tradisi yang ada, apa maunya ustadznya. Kalau biasanya cara ngajarnya begitu, cara ngujinya begitu, ya diikuti saja. Terus tidak kutu loncat. Kutu loncat itu belajar ini sebentar, terus belum tuntas ganti belajar ini lagi, ganti belajar itu lagi. Syukur-syukur dipelajari semua tuntas kabeh. Tapi kalau tidak bisa, ya pelan-pelan, sedikit, satu demi satu. Taklukkan satu demi satu. Jangan bosenan. Kayak di taklim kemarin. Tuntaskan ilmu ini. Kalau sudah naik ke ilmu ini. Kalau sudah naik ke ilmu ini. Terus begitu. Kemudian yang mendukung semua itu perilakumu harus positif. Itu pasti.